Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Amin. Allah kumpulkan kita untuk sama-sama berada di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara indahnya pagi TVRI bersama Majelis Az-Zikra. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, 8 harapan bagi yang hidup. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru kita tercinta yang insya Allah guru-guru kita senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala dalam berkah dakwah. Yang pertama adalah guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Kiai Haji Muhammad Yusuf Hidayat MA. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren At-Tibyan yang berlokasi di Kota Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan beliau ini termasuk ahli palak Depok. Kemudian di sebelah kanan beliau hadir bersama kita guru kita Dr. Endang Mintarja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tema yang menarik ini, namun sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh qari kita Haji Muhammad Dikfaya R dengan salih tilawah Bapak Yulianto. Beliau akan membacakan surat Ali Imran ayat 192 sampai dengan 194. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami,
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hukum kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema kita, yaitu 8 harapan bagi yang hidup. Untuk itu mari sama-sama kita akan mendengarkan tausiah yang pertama dari guru kita, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hidayat MA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, para guru, para kiai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka mengkaji agama kita. Tadi dari Ustadz Iwan Jawawi telah memaparkan judul 8 harapan bagi yang hidup. Saudara hadirin yang berbahagia, itu ada dalam sholat. Duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu 8 harapan buat yang hidup. Kalau buat yang mati cuma 2 harapannya. Yang pertama, orang yang sudah mendahulukan kita ini minta didoakan. Yang kedua, ceritakan kebaikan-kebaikannya. Uzkuru mahasina mautakum. Jadi gak boleh kita itu menceritakan keburukan orang yang sudah tidak ada. Itu saja barangkali yang terpenting bagi mereka yang sudah meninggalkan kita. Yang pertama, kita doakan. Yang kedua, kita ceritakan yang baik-baiknya saja. Nah, sekarang saya berbicara buat yang hidup. Ada 8 harapan buat yang hidup, itu tercermin dalam sholat. Itu doa duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajatku. Wajburni, ya Allah, urusi urusanku. Warzuqni, ya Allah, berikan aku rizki. Wahdini, ya Allah, berikan aku hidayah. Wa'afini, ya Allah, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Itu kita nggak sadar. Kadang-kadang kita kalau dalam sholat, kadang-kadang orang cuma mengejar yang penting sah. Sahnya sholat itu kalau sudah ada tumakninah. Ya, ini sering ditinggal sama kaum muslimin Ustaz Arif ini. Jadi kadang-kadang begitu sujud, kemudian duduk di antara sujud, tumakninah selesai, langsung disujud lagi. Padahal itu harapan kita itu. Harapan kita itu bagi yang hidup. Yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Jadi kita ini hidup ya selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngaku kita ini orang yang paling bersih, tidak. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Begitu beliau diturunkan dari sorga ke bumi, beliau membaca Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dia minta diampuni dosanya. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan kau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga lihat seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau ada di perut ikan,
ada doa yang sangat terkenal yang tertera dalam Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya begini hadirin, pesan moralnya, Nabi saja sering ngaku orang zalim. Kenapa sih kita ngaku bersih? Itulah makanya dalam doa tadi, Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku. Saudara hadirin yang berbahagia, coba kalau kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah dengan berbondong-bondong orang masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia memeluk Islam berbondong-bondong. Apakah beliau bersikap pongah, takabur? Tidak. Tapi Allah ajarkan satu doa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikan Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggapai kemenangan bukan kemudian kita sombong, malah kemudian kita disuruh tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dulu waktu Rasulullah hijrah, sebelum hijrah, beliau kan umatnya cuma sedikit. Ada yang mengatakan gak lebih dari 300. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Setelah itu beliau menaklukkan kota Mekah. Ya masuk Islam berbondong-bondong. Enggak, beliau tidak diajarkan pongah sombong, tapi dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala beliau istighfar kepada Allah. Bahkan hadirin sekalian, para pemirsa, orang yang istighfar itu punya kontribusi dalam meredam azab Allah. Lihat dalam Al-Qur'an. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Mekah, sementara kafir Quraisy itu berbuat maksiat yang bertubi-tubi, menentang Rasul, berbuat maksiat, Allah nyatakan dalam Al-Quran, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada kafir Quraisy wa anta fihim, selama kau ada di dalam mereka, selama kau ada di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kok kenapa Allah nggak azab juga tuh kafir Quraisy? Padahal luar biasa ketika Rasulullah hijrah, penentangan dan pertentangan kaum kafir Quraisy semakin jadi. Tapi Allah turunkan lagi ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selama di kota Mekah masih ada orang yang istighfar. Jadi rupanya nggak semua kaum muslimin satu itu hijrah. Sebab ada orang-orang yang nggak kuat hijrah, tapi mereka melakukan tawaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hebatnya orang yang istighfar. Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ustaz tadi kan doa yang pertama itu adalah Rabbighfirli. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah warhamni. Mohon kasih sayang Allah. Nah, penjelasan tentang warhamni Ustaz, silahkan. Nah, warhamni ya Allah, kasihani saya, rahmati saya lah gitu ya. Subhanallah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang sayang, orang-orang yang cinta, ini Allah nanti akan sayangi mereka. Irhamu man fil ardh. Sayangi makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Nanti makhluk yang ada di langit akan sayang kepada mereka. Makhluk yang di langit itu maksudnya malaikat. Nah, ini ada cerita sedikit Pak Ustadz. Umar bin Khattab, beliau itu terkenal adil. Beliau itu terkenal tegas. Ya. Satu ketika beliau sedang jalan, tiba-tiba melihat anak kecil tuh. Anak kecil sedang bermain-main dengan burung.
Itu burung kakinya diikat, entar dilepas, diikat, dilepas. Melihat kejadian kayak begini, akhirnya Umar bin Khattab tawar burung itu. Hei, berapa harga burung ini? Nah, singkat cerita akhirnya dijual. Setelah dijual oleh anak tadi, kemudian oleh Umar bin Khattab yang membelinya dilepas. Nah, nggak lama kemudian, ketika Umar bin Khattab meninggal, itu jumhur ulama memimpikan beliau. Dalam mimpinya itu, wahai Umar, apa yang Allah perlakukan kepada kau? Apakah kau ini dimasukkan dalam rahmat Allah dengan keadilanmu, dengan bijaksanamu, dengan ketegasanmu? Umar mau jawab tidak. Bukan. Tapi ketika itu aku melihat anak kecil sedang bermain-main dengan burung. Kemudian aku beli dan aku lepas. Itu burung, bagaimana manusia? Coba kalau tuh pikir sekarang tuh yang di jalanan, anak-anak kecil yang harusnya belajar, terbengkalai mereka, yang harusnya sudah waktunya tidur, mereka mencari uang. Itu burung, bagaimana kalau manusia? Coba, subhanallah. Itu makanya kita minta dalam sholat supaya kita ini sayang kepada makhluk dan juga diberikan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hadirin. Nah, kemudian memang apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kita diperintahkan untuk menyayangi diri kita sendiri, menyayangi orang lain, dan menyayangi seluruh makhluk. Dan itu terkandung dalam sebuah doa yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Baik para pemirsa indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kajian kita di kesempatan kali ini. Namun kita harus mendengarkan nasid dari Nabawi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam acara Indahnya Pagi bersama guru kita Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham
dan guru-guru yang ada di Majlis Az-Zikra. Dan kita masih membahas tema kita 8 harapan bagi yang hidup. Untuk itu mari sama-sama kita akan meneruskan kajian kita. Silahkan Ustaz. Ya, yang ketiga, warfa'ni. Ya Allah, angkat derajatku. Ini kalau kita merenung luar biasa. Kita minta diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta diangkat oleh manusia. Karena kalau minta diangkat manusia temporer sifatnya. Hanya sesaat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang yang tidak suka kepada beliau terus menghantam beliau, tapi karena memang Allah yang angkat beliau, karena memang Allah yang menjamin reputasi beliau, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini supaya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat derajat kita, angkat derajat istri kita, angkat derajat keluarga kita. Jadi kita pikirkan bukan kita doang, keluarga kita minta diangkat derajat. Kemudian yang keempat, wajiburni, ya Allah urusin urusan saya. Ini kita jangan merasa diri kita ini paling mampu. Ya, la haula wala quwata. Kita taat pun karena bantuan Allah. Kita mampu menghindar maksiat pun karena bantuan Allah. Apalagi urusan-urusan duniawiyah. Jangan merasa kita ini atasan paling mampu mengatasi masalah, enggak. Makanya kita banyak bermunajat kepada Allah, wajiburni ya Allah urusin urusan saya, urusin urusan aku, kan urusan kita ini banyak. Kemudian harapan yang kelima, warzukni, ya Allah berilah aku rizki, ya serahkan kepada Allah model rizkinya kayak apa. Yang penting kita minta diberikan rizki. Ketenangan batin itu pun merupakan rizki. Kadang-kadang orang sempit pikirannya. Rizki itu hanya yang berbau maliyah, harta. Padahal tidak. Ketika kita diberikan ketenangan, kedamaian, itu pun rizki. Boleh jadi kalau nanti dikasih harta malah lupa, kan begitu ya. Jadi warzukni, ya Allah kasih aku rizki. Kemudian harapan yang hidup yang ke-6, wahdini, ya Allah beri aku hidayah. Ini kan menarik nih. Apa kita belum dapat hidayah? Begini hadirin sekalian, setan laknatullah itu kalau kita baca dalam surah Al-A'raf itu datang dalam 4 penjuru. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Luar biasa 4. Kata setan, kata iblis, aku datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kita selalu minta hidayah supaya kita bisa mengantisipasi jaring-jaring iblis yang dari depan tadi, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu kita minta hidayah. Nah kita minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah buat diri kita, buat anak kita, dan buat keluarga kita. Karena setan itu tadi, ya hidayah itu nggak akan putus, terus kita minta. Karena godaan iblis sampai kiamat baru berhenti. Yang luar menarik, biasa. Beliau ini namanya Yusuf Hidayat, masih minta hidayat. Allahu Akbar. Nah kemudian yang ke-7, ini harapan buat yang hidup. Wa'afini ya Allah, sehatkan aku. Sehat mahal Pak. Makanya kita syukuri kalau kita diberikan kesehatan. Orang sehat bisa kemana-mana, bisa ngaji, bisa zikir. Tapi kita lihat coba orang-orang di rumah sakit. Makanya kalau kita ini ya mau merasakan nikmat sehat yang ada dibanding kita, coba sering-sering aja ke rumah sakit. Ya di rumah sakit orang macam-macam tuh. Ya, nggak ada yang bisa merasakan nikmat sehat kalau bukan orang sakit. Kita kalau lagi sehat lupa sama nikmat sehat. Maka kita minta kepada Allah, itu harapan kita itu dalam duduk di antara dua sujud. Ya Allah, wa'afini, sehatkan aku. Karena orang sehat itu mahal. Tapi kita minta yang merasa kita ini paling bisa gitu, ya, melakukan kesehatan. Tidak. Kemudian terakhir, wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Karena di antara kita barangkali banyak salah, al-insan malal khata wa nisyan. Kita minta supaya kesalahan kita Allah hapuskan. Nah itulah barangkali 8 harapan orang hidup. Nanti kalau sholat jangan cuma tumanina doang,
pikirin tuh. Habis sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Kita baca itu, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 tuh harapan bagi yang hidup. Kita hidup enggak? Hidup. Kalau sudah mati cuma 2 tadi, ya. Didoakan dan diceritakan yang baik-baik. Nah, barangkali itulah materi kita pada hari ini. Menarik sekali. Kemudian saya minta komentar dari Ustadz Endang. Kenapa kok Rasulullah itu ya mengajarkan doa ini kepada kita? Yang pertama itu agar kita minta ampunan Allah, Rabbighfirli. Kenapa kok nggak wa'fu'ani dulu? Kenapa diawali itu Rabbighfirli dulu? Silahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita diajarkan untuk memohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi ada hal yang disampaikan begitu gamblang oleh Ustadz Yusuf, bahwa para nabi saja itu minta ampun, tidak merasa suci. Jadi untuk menggapai rahmat Allah, keberkahan Allah Ta'ala, itu harus diawali dengan keinsafan diri. Ini yang paling penting, karena kita kadang sering banyak mintanya, tapi kita lupa akan dosa-dosa kita, akan kotoran-kotoran kita. Mana mungkin rahmat Allah akan turun kepada kita. Ada kisah yang sering disampaikan di pesantren-pesantren Bapak Ibu sekalian, dan kisah ini populer, mengenai seorang tokoh sufi besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Suatu kali beliau bermaksud untuk keluar rumah mencari nafkah. Tapi waktu mau keluar, mau pergi ke mencari nafkah itu, ada anak bungsunya yang perempuan itu ngalangin bapaknya. Ayah mau kemana? Kata Syekh Abu Yazid, nah ayah mau cari nafkah dulu untuk kita semua. Apa jawab anaknya? Ayah anda ngapain capek-capek cari rezeki? Bukannya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah akan menjamin rezeki kita. Ngapain capek-capek keluar? Kata anaknya. Syekh Abu Yazid, beliau bukan seorang Jabariyah. Beliau mengerti anaknya hari ini mungkin sedang ingin bersama ayahnya. Beliau tersenyum dan beliau kemudian membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk pergi mencari nafkah. Tidak lama dari situ, tiba-tiba ada orang yang membawa hadiah untuk Syekh Abu Yazid. Dan hadiah itu cukup dan bahkan lebih dari cukup untuk dikonsumsi pada hari itu oleh keluarga Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bersyukurlah Syekh Abu Yazid bersama keluarganya bahwa ada rezeki yang datang dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Pada hari itu suasananya diliputi suasana syukur, dan seperti biasa keluarga ini adalah keluarga yang sangat taat beribadah. Keesokan harinya kejadian ini berulang. Syekh Abu Yazid mau keluar rumah untuk cari nafkah, dihalangin lagi sama anak yang bungsunya itu. Ngapain lagi ayah anda? Bukankah rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Syekh Abu Yazid mengurungkan kembali mencari nafkah, tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ayah anda bunda, tidak lama kemudian datang lagi orang yang mengantarkan hadiah buat keluarga Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sampai di hari ketiga demikian kejadian itu. Dari kejadian itu kemudian Syekh Abu Yazid, seorang ulama besar, tokoh sufi besar ini, bergumam di dalam hatinya. Beliau hanya bergumam, Pak, tidak diucapkan dengan lisan. Apa kata beliau? Ini mungkin hadiah-hadiah ini, mungkin aku sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini akibat dari kesalehanku, kedekatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Yazid hanya bergumam demikian, bahwa beliau sedang merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Apa Bapak Ibu jawaban dari Allah Ta'ala? Ayah anda bunda, Allah wafatkan putri beliau yang bungsu tadi itu, yang menghalangi beliau cari nafkah itu, cari untuk bekerja itu. Dan begitu wafat putri bungsunya,
tidak pernah ada lagi orang yang datang memberi hadiah. Langsung sejak saat itu dikabarkan dalam kisah tersebut, Syekh Abu Yazid Al-Bustami senantiasa beristighfar karena ada hadir sifat ujub di dalam dirinya. Inilah oleh karena itu tadi kata Ustaz Yusuf Hidayat tadi dikatakan, Nabi saja selalu minta ampun, selalu merasa berdosa bersalah. Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali, 70 kali, dan beliau sering mendawamkan istighfar paling tidak 100 kali. Nah, kadang-kadang dosa-dosa ini menyelip di dalam hati kita. Nah, dari pelajaran Syekh Abu Yazid ini ada pelajaran penting, bahwa kadang-kadang kita sering bangga terhadap amal yang kita lakukan. Padahal amal yang kita lakukan itu belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah yang tahu. Oleh karena itu, ayahanda bunda, saudara-saudaraku, ikhwafillah, Allah menyatakan dalam surah An-Najm yang sering dikutip oleh guru kita Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau menyatakan, mengutip surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan sekali-kali kalian merasa suci, apalagi sok suci, karena cuma Allah yang betul-betul tahu siapa di antara kita ini yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, Syekh Abu Yazid begitu timbul rasa ujub di dalam dirinya, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sejak saat itu Syekh Abu Yazid senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala, tidak pernah mau lagi membanggakan amal yang beliau lakukan. Baik, mungkin setelah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan ketika kita melaksanakan sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendengarkan nasyid dari Nabawi. Namun sebelumnya kita akan berzikir mengingat menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam acara indahnya pagi TVRI dengan sebuah tema 8 harapan bagi yang hidup. Silakan Ustaz. Rabbi fili warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kenapa kita harus minta terus itu? Karena itu yang kita hadapi sehari-hari. Nah, kita bergelimang dosa. Dosa itu kan kata orang nggak terasa, ya kan? Ada dosa yang kita nggak sadar gitu. Ya, kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu ungkapan, kalau rizki kita terlasa lambat, maka banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman begini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kan gitu. Istighfarlah kau kepada Allah. Istighfarlah kalian kepada Tuhanmu karena Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan kepada kamu dengan hujan yang banyak. Kemudian akan memberikan kamu pertolongan, mendapatkan harta, anak keturunan. Itu modalnya istighfar. Itu kan yang kita kepengen. Bagaimana Allah akan memberikan harta, benda kepada kita. Allah berikan ketenangan. Kalau kita ini boleh potong dosa, maka itu yang kita pinta. 7 itu 8 itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai sekarang kita sudah mulai memahami 8 harapan. Setiap kali kita sholat, mungkin sekedar lewat selama ini. Itu manina doang. Ya, sekedar lewat, tidak ngeh, tidak paham, tidak sadar, tidak menghayati. Dengan penghayatan, pemahaman apa yang kita baca, maka kita akan menikmati suasana salat itu. Dan posisi itu yang paling rentan. Orang paling cepat duduk di antara 2 sujud itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Opo iki? Malaikat saja yang mau nyatat pahala jadi nanya, salat opo iki? Nah, sekarang sudah mulai menikmati. Rabbighfirli, makin paham sudah. Luas sudah maknanya. Bagaimana doa-doa diijabah? Loh, masih ada hijabnya dosa. Dosa itu hijab, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Makanya banyak minta ampun. Nabi SAW, Nabi yang mulia, minta ampun kepada Allah. Ya, orang itu semakin dekat dengan Allah, makin kuat istighfarnya kepada Allah. Makin mengenal Allah, makin cinta kepada Allah, makin menghinakan diri di hadapan Allah. Nanti buahnya rendah hati. Ada kalimat tadi dari Dr. Endang, jangan merasa paling suci atau sok suci. Nah, tuh. Kalau yang jangan merasa suci, ini orang yang sudah rajin ibadah, orang yang hebat amal solehnya, orang yang bininya banyak. Ya. Udah hebat banget ini, orang hebat banget ini. Ya, takwa bener udah. Jangan merasa paling suci. Tuh, hei ahli zikir, hei ahli ibadah, hei hamba yang bertakwa, jangan kalian merasa paling suci. Karena Allah tahu siapa yang paling suci. Karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Karena Allah tahu siapa diri kamu sebenarnya. Untung saja aib kamu masih ditutupi oleh Allah. Kemudian sok suci itu orang yang sudah nggak ibadah ngerasa hebat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sekaligus beri harapan artinya. Siapapun yang bergelimang dengan dosa selama hidup masih punya harapan untuk mendapat hidayah Allah. Minta ampun pada Allah. Makanya doa itu diawali dengan minta ampun lebih dahulu. Itu ada berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kita tidak akan bisa masuk surga ikhwah tanpa rahmat Allah, tanpa ampunan Allah. Nggak bakal. Nabi Adam hanya kesalahan 1 diusir dari surga. Hanya kesalahan atu. Nah tuh 1 diusir. Kita berapa banyak kesalahan. Makanya minta ampun terus. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
Yursilis sama'alaikum midrara. Tidak ada yang kebetulan. Begitu beliau mengkaji soal istighfar, turun hujan. Ya kan? Minta ampunlah kalian kepada Allah, Allah turunkan hujan yang lebat. Yursilis sama'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah mudahkan kalian mendapatkan rezeki yang halal. Kenapa? Rezeki sekarang banyak tidak halal karena banyak dosa kita kepada Allah. Makanya banyak mampet, banyak sumpah, banyak sialnya. Banyak dosa kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau minta ampun kebuka tuh, mudah mendapatkan rezeki yang halal. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzakirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, masalah-masalah terjadi, kesialan-kesialan terjadi karena dosa-dosamu kepada Allah, karena sikap keterlaluanmu kepada Allah, musrif, berlebihanmu kepada Allah. Ada seorang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, punya masalah yang hebat. Tolong wahai Ali, tunjukkan jalan agar aku keluar dari masalah ini. Apa kata Ali? Sahabatku, bertobatlah kau sungguh-sungguh pada Allah. Minta ampunlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Subhanallah, ajib. Tidak lama kemudian orang ini datang dengan muka yang ceria, yang tadinya suram, senang hati dia. Alhamdulillah ya Ali, alhamdulillah ya Ali, aku bersyukur pada Allah. Malah aku menemukan hikmah yang besar dari masalah-masalahku. Setelah aku bertaubat, setelah aku banyak minta ampun kepada Allah. Wal anli soal. Sekarang saya punya soal. Kenapa kau ajarkan aku bertaubat dan minta ampun untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalahku? Apa jawaban Ali? Rasulullah SAW bersabda, fi'luz dzunub syu'man. Orang yang banyak dosa itu banyak masalahnya, banyak sialnya, mengundang musibah, tidak mengundang rahmat. Orang taat baru mengundang rahmat, orang baik mengundang rahmat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengundang rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang senang banget berbuat baik. Laknat Allah sangat dekat kepada orang yang banyak maksiat. Nah, engkau banyak masalah karena banyak dosa-dosamu. Tak kala kau bertaubat, kau minta ampun kepada Allah, subhanallah, Allah angkat masalah-masalahmu, Allah angkat sialmu, Allah angkat musibahmu. Lalu Allah tunjukkan jalan keluar kepadamu. Yumatikum mata'an hasana. Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak henti-hentinya hamba kami semua memuji Engkau karena nikmat Engkau yang luar biasa. Sampai detik ini masih hidup, berarti Kau masih beri harapan pada kami dengan rahmat-Mu untuk mohon ampunan-Mu. Tiada yang membahagiakan kami kecuali Kau ampuni semua dosa-dosa kami. Bimbing kami terus memahami ayat-ayat-Mu, bimbing kami terus untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu dengan kesadaran, dengan penghayatan, dengan kecintaan kepadamu, dengan kerinduan kepada ridha-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, hidayah-Mu, berkat-Mu, kerinduan kepada hari akhirat. Lalu semua kami ini ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.